Oke, mari kita bedah topik yang lagi panas-panasnya ini. Selamat datang di meja analisis kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu badai pasar keuangan paling dramatis di bursa saham kita. Sepanjang bulan Mei 2026 ini, kita melihat kekacauan, kepanikan, dan pergeseran modal yang luar biasa masif. Bayangkan, ada 482 triliun rupiah, nilai kapitalisasi pasar yang literally menguap begitu saja. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kita terjun bebas. Pasar saham kita sampai mencetak rapor merah selama 8 hari perdagangan berturut-turut mentok di hari Kamis tanggal 21 Mei. Ini jelas sebuah tekanan luar biasa yang bikin banyak pelaku pasar benar-benar menahan napas. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, apa sih sebenarnya pemicu utama di balik keruntuhan ini? Kok bisa terjadi aksi jual besar-besaran dan kaburnya modal dari bursa kita dalam waktu secepat itu? Maksud saya, ini bukan cuma fluktuasi harian biasa ya. Jelas ada arus bawah yang sangat kuat yang lagi bergerak. Untuk mengurai benang kusut ini, kita punya 6 sorotan utama hari ini. Kita akan mulai dari kronologi badai pasar, lalu kenapa ada eksodus di saham perbankan, efek indeks global, tekanan makroekonomi, kemana arah rotasi uangnya, dan terakhir, bagaimana prospek pasar ke depannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Badai pasar dan kronologi kepanikannya. Karena jujur saja, krisis ini tidak terjadi cuma dalam semalam. Kalau kita perhatikan rentetan peristiwanya, ini menarik banget. Di awal Mei, asing itu sebenarnya sudah mulai cicil jual. Terus, tanggal 12 dan 13 Mei, ada pengumuman indeks global MSCI dan FTSE yang langsung memicu volatilitas baru. Belum selesai sampai di situ, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga di tanggal 19–20 Mei. Puncaknya, IHSG kita anjlok ke level 6.094 di hari Kamis tanggal 21. Baru deh di Jumat pagi tanggal 22 Mei, kita mulai melihat ada sedikit pantulan atau technical rebound. Lanjut ke poin kedua, eksodus saham-saham bank raksasa. Kita perlu telusuri, kenapa sih investor asing ini tiba-tiba membuang saham lembaga keuangan terbesar kita yang padahal biasanya jadi tulang punggung portofolio mereka. Angka arus modal keluarnya ini cukup mencengangkan. Di tanggal 4 Mei saja asing sudah melepas BMRI senilai 345 miliar rupiah dan tekanan ini jalan terus sampai Kamis 21 Mei. Bahkan ya, di Jumat 22 Mei sesi pertama, BMRI itu masih mencatat net sell asing raksasa sebesar 214,94 miliar rupiah yang menekan harganya turun 1,44%. Pola yang sama persis juga kejadian di BBCA dan BBRI. Jadi, ini fix bukan sekedar koreksi biasa, tapi distribusi modal terstruktur dalam skala yang sangat masif. Biar lebih kebayang, kita bisa dengar analisis dari ekonom Ahmad Mikail. Beliau mencatat kalau penurunan kinerja perbankan di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional kita turut menjadi pemicu arus modal keluar ini. Ya wajar sih, kekhawatiran soal kualitas kredit ke depan bikin investor asing jadi mikir 2 kali. Dan ingat, bank-bank raksasa ini punya bobot kapitalisasi yang besar banget di IHSG. Jadi, waktu saham mereka ambruk, efek dominonya itu menyeret seluruh portofolio, mulai dari investor retail sampai dana pensiun ikut berdarah-darah. Bagian ketiga, kita bahas soal efek mekanis indeks. Nah, ini dia kekuatan tak terlihat yang secara mekanis memaksa pergerakan pasar akhir-akhir ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus paham dulu 2 istilah krusial ini. Pertama, indeks rebalancing. Ini pada dasarnya penyesuaian berkala dari saham-saham yang masuk dalam indeks acuan global. Terus yang kedua, high shareholding concentration atau HSC. Ini merujuk ke saham-saham yang kepemilikannya terlalu menumpuk di segelintir pihak, jadi porsi saham publik atau free float-nya itu kecil banget. Masalahnya, kalau saham tipe ini sampai dihapus dari indeks, reksadana global otomatis harus jualan, nggak peduli seberapa bagus fundamental perusahaannya. Dan itulah persisnya yang kejadian di tanggal 12 Mei kemarin. Indeks MSCI Global Standard mengumumkan penghapusan sekaligus 6 saham raksasa kita. Ada Aman Mineral, Barito Renewables, Chandra Asri, Dian Swastatika, Petrindo Jaya, dan Alfamart. Bayangkan, terdepaknya saham-saham kelas berat ini langsung memaksa pengelola dana asing buat jualan besar-besaran yang otomatis memicu volatilitas gila-gilaan di bursa kita. Tapi tunggu, hantaman MSCI itu belum semuanya. Pasar kita juga lagi dihantui sama peringatan dari penyedia indeks FTSE Russell. FTSE memberi warning keras kalau saham-saham dengan masalah konsentrasi kepemilikan tinggi, alias HSC tadi, terancam bakal didepak dari indeks pada, nah dengarkan ini, harga 0 di tanggal 22 Juni 2026 nanti. Ya, Anda nggak salah dengar, harga 0.
Kebijakan ekstrim ini diambil karena resiko likuiditas yang buruk. Jadi bisa ngebayangin ya tekanan gandanya. Sudah ada aksi jual nyata dari MSCI sekarang, ditambah lagi ancaman mengerikan dari FTSE buat bulan depan. Lanjut ke poin keempat, soal tekanan makroekonomi. Mulai dari krisis kurs sampai suku bunga. Karena rasanya kita nggak mungkin ngomongin pergerakan saham tanpa melirik kondisi nilai tukar kita. Jujur aja, ini pukulan psikologis dan ekonomi yang cukup berat. Di tengah defisit transaksi berjalan dan panasnya geopolitik global yang bikin harga minyak naik, nilai tukar rupiah di pasar spot tiba-tiba anjlok menembus level psikologis baru. Rupiah kita merosot sampai melewati angka 17.700 per dolar AS pada pekan tersebut. Mata uang yang melemah secepat ini selalu, dan saya tekankan, selalu bikin investor asing gugup. Dan secara nggak langsung, ini bikin barang-barang impor kita jadi jauh lebih mahal. Jadi, apa dong langkah krusial yang harus diambil Bank Sentral kita? Untuk mengerem kejatuhan rupiah agar tidak makin parah, Bank Indonesia akhirnya ambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga jadi 5,25%. Tapi ya, ini tuh ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, suku bunga tinggi memang bisa menopang mata uang. Tapi di sisi lain, ini berisiko banget menekan margin bunga bersih perbankan dan berpotensi memicu naiknya kredit macet atau NPL. Nah, kelihatan kan benang merahnya? Inilah alasan utama kenapa asing membuang saham bank. Suku bunga tinggi ini jelas-jelas jadi ancaman buat profitabilitas perbankan di masa depan. Oke, masuk ke poin kelima, follow the money, alias mengikuti kemana aliran uangnya pergi. Karena plot twist dari semua berita heboh ini adalah modal asing itu ternyata nggak sepenuhnya kabur dari Indonesia loh. Kalau kita perhatikan data bursa, transisinya itu kelihatan jelas banget. Terjadi sebuah rotasi institusional berskala besar. Uang yang tadinya parkir di saham-saham defensif, perbankan, sekarang lagi digeser masuk ke emiten-emiten berbasis komoditas, terutama logam mulia dan logam-logam yang dibutuhkan buat transisi energi. Buat gambarannya, ini adalah beberapa emiten yang justru lagi kebanjiran dana asing. Ada Merdeka Copper Gold, Aneka Tambang, Vale Indonesia, dan emiten emas lainnya. Mereka justru ketiban pulung dari rotasi ini. Investor asing lagi agresif banget nih mengoleksi saham-saham ini buat dijadikan tempat berlindung dari inflasi, sekalian memanfaatkan tren harga komoditas logam global yang lagi naik. Jadi uangnya tuh sebenarnya masih muter di sini, cuma pindah gerbong aja ke sektor yang lagi dapat momentum. Dan akhirnya kita di bagian ke-6, prospek pasar ke depan. Mari kita coba evaluasi posisi kita melihat dari data penutupan sesi Jumat kemarin. Jadi setelah mengalami terjun bebas yang cukup bikin jantungan, IHSG akhirnya berhasil memperlihatkan ada technical rebound tipis sebesar 0,30% ke level 6.113 pada penutupan sesi 1 hari Jumat. Tapi, hati-hati, angka hijau ini bisa dibilang agak menipu. Kenapa? Karena di hari yang sama, sektor perbankan utama kita ternyata masih mengalami aksi jual asing yang masif. Indeks kita bisa naik itu ya gara-gara ketarik sama rotasi saham tambang dan komoditas tadi. Artinya, fondasi penguatan indeks kita ini sebenarnya masih cukup rapuh. Dan fakta-fakta tadi meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif. Dengan rupiah yang masih terus tertekan, adanya ancaman rebalancing indeks di bulan depan, dan derasnya rotasi dana asing dari bank ke komoditas, apakah kepanikan yang kita saksikan di bulan Mei 2026 ini cuma sekedar koreksi sementara? Ataukah jangan-jangan kita lagi melihat pergeseran struktural jangka panjang di pasar modal kita? Kesimpulan akhirnya tentu ada di tangan Anda masing-masing. Terima kasih sudah bergabung di meja analisis kita hari ini. Tetap tenang dan pastikan Anda terus memantau pergerakan portofolio Anda secara objektif.